Di tengah malam, Shirley berada di gang dan melihat sekeliling. Terlihat sedikit tidak sabar, karena malam ini belum dapat uang. Karena sebelumnya terjadi sebuah cinta yang menyakitkan padanya, membuat tubuhnya terluka, hingga akhirnya menempuh jalan ini. Ceritanya harus dimulai dari awal. Shirley adalah seorang mahasiswa sastra. Karena sebuah kebetulan, bertemu dengan guru bahasa Mandarinnya. Pada hari Valentine, Shirley yang lahir di pedesaan, mau tidak mau harus sekolah sambil bekerja, sedang menjual mawar kepada seorang pria. Tak disangka, tuan yang terakhir memberi bunga yang dibeli darinya. Hari ini hari Valentine, apa tidak ada yang memberimu bunga? Tidak. Gadis cantik sepertimu, bagaimana bisa menghabiskan hari Valentine tanpa mawar? Selamat hari Valentine untukmu. Dia yang tidak pernah mendapat hadiah hari Valentine tampak tak berdaya, tapi hatinya merasa sangat senang. Keesokan paginya, seperti biasanya, Shirley menunggu dosen datang di kelas. Saat bel sekolah berbunyi, dosen juga naik ke podium. Memperkenalkan dirinya, Shirley mendongak. Bukankah itu pria yang memberiku bunga kemarin? Pada saat ini, Shirley mendapatkan kembali senyum yang sudah lama hilang di wajahnya. Jantungnya berdebar kencang. Melalui beberapa kali interaksi, Shirley sangat mengagumi bakat dosennya. Shirley sering menemui gurunya untuk mendiskusikan beberapa masalah. Dalam kehidupan, gurunya sangat senang membantu Shirley. Setelah beberapa waktu, hubungan keduanya semakin intim. Di hari ulang tahun Shirley, dia mengundang dosennya untuk makan malam. Keduanya mengobrol di restoran dengan hangat, merasa menyesal kenapa tidak mengenal lebih awal. Sebenarnya, aku berasal dari pedesaan. Keluargaku sangat miskin. Orang tuaku setiap hari sibuk di ladang, hidup dengan mengandalkan bertani, sangat bekerja keras. Aku satu-satunya mahasiswa di desa kami. Karena ini mereka meminjam uang dari banyak orang untuk biaya kuliahku. Semua harapan mereka ada di pundakku. Jadi tidak peduli seberapa sulitnya kuliah, aku harus bertahan. Dan aku akan belajar dengan baik, membalas mereka dengan usahaku. Bapak juga pendatang di sini, punya pengalaman yang sama denganmu. Jadi aku mengerti, tak mudah bagimu untuk datang. Aku ingin mengubah takdir. Terakhir, atas permintaan Shirley, keduanya berfoto bersama. Foto-foto inilah yang mengubah hidupnya. Yang membuat orang kasihan adalah, beberapa hari kemudian, istri Ardi menemukan foto itu di ponselnya. Dia bersikeras jika suaminya dan Shirley memiliki hubungan. Setelah keduanya bertengkar, di dinding sekolah, istri Ardi memasang foto Shirley dan Ardi di setiap dinding sekolah. Mempermalukan Shirley di depan teman-teman sekelasnya. Dan dipukuli habis-habisan oleh istri Ardi. Shirley pergi dengan sedih, berjalan sendirian di jalan yang sepi. Berjalan seperti mayat tak bernyawa. Pergi tanpa tujuan sampai malam hari. Tiba-tiba seorang pria muncul. Langsung berlari ke arahnya, membungkam mulut Shirley dan menyeretnya ke dalam hutan. Lalu, memaksa melakukan hal yang tak terlukiskan dengan Shirley. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Shirley yang baru saja dikeluarkan dari sekolah, mengalami penghinaan seperti ini. Saat ini, dia sangat putus asa. Tidak lagi memiliki harapan dalam hidup. Sejak pelecehan itu, dia mencela dirinya sendiri. Kemudian dia mengambil jalan dengan menjual tubuhnya sendiri. Pada hari ini, Shirley berdiri di jalan seperti biasa untuk mencari pelanggan. Menunggu berjam-jam, tapi tidak mendapat pelanggan. Sepertinya tidak akan mendapatkan uang lagi. Seorang paman gendut menyebalkan datang dan mengobrol dengan Shirley. Kemudian keduanya berjalan ke gang. Paman kesulitan berjalan. Shirley mengeluh. Bisakah kamu cepat sedikit? Lemot. Begitu dia selesai berbicara, dia dipermalukan oleh paman. Sejak kapan kamu bisa menertawakan orang tua? Bukankah kamu hanya sampah di pinggir jalan? Apa hubungan kaki lumpuhku denganmu? Bajingan bau. Dilihat oleh anak kecil di sampingnya. Bocah lelaki itu berjalan mendekat dan ingin menarik tangan Shirley. Shirley mengabaikannya. Dalam hati Shirley, semua lelaki sama saja, entah tua atau muda. Shirley bangkit dan pergi. Bocah lelaki itu mengikuti sampai ke rumah Shirley. Ketika Shirley hendak menutup pintu, anak kecil itu diam tak bergerak. Shirley berkata, "Mengapa kamu mengikutiku? Apakah kamu tahu tempat apa ini?" Bocah laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya tempat tinggal. Izinkan aku masuk." Shirley berkata, "Butuh banyak uang untuk menghabiskan malam bersamaku." Bocah lelaki itu langsung mengeluarkan tiket besar 200.000 dan diberikan ke Shirley. Awalnya ingin mengusirnya, bocah itu berbicara dan memberitahu Shirley, "Aku kabur dari rumah. Orang tuaku sering bertengkar di rumah. Makanya aku memilih kabur dari rumah." Mendengarkan penjelasan anak lelaki itu, Shirley tidak tega dia jadi gelandangan. Membawanya ke dalam rumah. Kehidupan Shirley sangat sulit, hanya bisa makan mie dengan sambal. Tapi bocah ini masih makan dengan lahap. Saat bangun keesokan harinya, Shirley tahu bahwa Dodo kabur dari rumah. Dan memberi Dodo 200.000 lagi. Jangan tanya betapa nyamannya dia tinggal di sini. Dan tidak mau pergi, Shirley hanya bisa memaksanya keluar. Pada saat ini, kebetulan bertemu dengan tuan tanah yang datang untuk menagih uang sewa. Shirley menyerahkan uang untuk tuan tanah. Ternyata masih kurang 200.000. Tuan tanah yang kasar ini memintanya untuk membayar sewa dengan tubuhnya. Tidak punya kan? Atau mau mencobanya sekali? Meminta Shirley menggunakan tubuhnya untuk membayar sewa. Kebetulan didengar oleh anak kecil itu.
Bocah laki-laki itu mengeluarkan uang di tangannya dan memberikannya kepada tuan tanah. Barulah uang sewanya terbayar. Kemudian keduanya tinggal bersama. Tapi orang tua anak itu, karena tidak dapat menemukan putranya, setiap hari keduanya saling protes dan terus berengkar. Agar anak lelaki itu bisa makan ayam, Shirley sering membawa tamu ke rumah agar tidak mempengaruhi anak kecil itu. Setiap kali dia memberi anak lelaki itu uang 20.000 untuk membeli permen karet. Bocah kecil itu juga sangat pengertian. Dia pergi ke toko untuk membelinya. Ketika anak kecil itu kembali, melihat tuan tanah cabul menguping di pintu, dia pergi untuk mengusir tuan tanah. Duduk di bangku pintu, menunggu para tamu selesai dulu baru masuk. Meskipun Shirley tidak menghasilkan banyak uang, tapi setiap kali membawanya makan ayam, membawanya ke taman bermain, ini membuat Dodo merasakan kehangatan. Keduanya berjalan bersama seperti ibu dan anak, membuat iri orang yang melihatnya. Hubungan antara keduanya menjadi lebih baik. Shirley dan Dodo bertemu dengan seorang wanita yang menjual bunga di jalan. Ini mengingatkan Shirley pada cinta pertamanya. Shirley dengan cepat menjadi muram, berlari ke sudut sendirian dan menangis sedih. Dodo sangat pengertian, membelikan mawar untuk Shirley. Dodo datang ke toko, mengambil telepon dan menghubungi ibunya. Ibunya menangis cemas. Bocah laki-laki itu menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shirley melihat pemberitahuan berita kehilangan dari Dodo di jalan. Mengetahui jika Dodo adalah anak dari mantan guru bahasa Mandarinnya, kenangan yang tak terlupakan tiba-tiba muncul di pikiranku. Dia pulang dengan sedih, melihat anak kecil yang sedang tidur di depannya. Seketika berniat untuk membunuhnya, baru mau mulai bergerak. Karena sifatnya yang baik, dia menarik tangannya kembali. Shirley datang ke kamar mandi, mengeluarkan catatan dan menelepon orang tua Dodo. Shirley memberitahu Ardi, karena semua tindakanmu padaku di awal telah merusak reputasiku. Pada saat ini, Shirley menangis. Hatinya sangat lelah. Keesokan paginya, Shirley kembali dari berbelanja. Mendengar suara Dodo menangis minta tolong, buru-buru berlari. Saat ini, Tuan Tanah datang bersama polisi dan orang tua Dodo. Tuan Tanah memberitahu polisi, "Pak polisi, ini adalah gadis busuk. Aku yang seperti ini saja juga digoda olehnya, bah." Kemudian sang istri menamparnya. "Kenapa kamu tak punya malu? Dulu menggoda suamiku, sekarang merayu anakku, bahkan anak kecil pun tak luput darimu. Kamu menghancurkan keluargaku." Polisi mengira dia menculik anak, jadi menangkapnya, membawanya pergi atas tuduhan yang belum terbukti. Shirley pada awalnya baik, tapi dia tidak tahu dirinya sudah masuk ke jalur kejahatan. Dia tidak punya harapan untuk hidup. Dia menoleh dan melihat Dodo, yang terlihat mencoba untuk melindunginya. Senyum terlihat di wajahnya, melihat kehangatan pada Dodo. Cerita berakhir di sini. Ikuti aku dan sampai jumpa lagi.